Di dalam penelitian, saya memiliki minat yang mendalam di bidang IoT dan machine learning, di mana penelitian ini tentu saja tidak bisa lepas dari background saya yang dulu pernah bekerja sebagai seorang programmer dan sistem analis di perusahaan teknologi informasi dan juga telekomunikasi. Di ITHB saya belajar untuk melakukan penelitian bersama dengan rekan dosen lainnya, baik di prodi teknik komputer maupun dengan dosen di prodi lainnya. Penelitian ini juga melibatkan mahasiswa, di mana mereka dapat mengadopsi topik penelitian saya sebagai topik tugas akhir mereka. Sehingga antara penelitian dosen dengan tugas akhir mahasiswa itu terjadi kolaborasi. Sehingga hasilnya itu tidak hanya dirasakan oleh dosen yang bersangkutan, tetapi juga oleh mahasiswa yang terlibat di dalamnya. Penelitian saya dimulai pada tahun 2017, di mana saya terlibat sebagai anggota tim peneliti dosen yang berjudul Pengembangan dan Implementasi Stasiun Pemantau Cuaca untuk mendukung pertanian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengumpulkan data cuaca di sekitaran kota Bandung dengan cara memasang alat pemantau cuaca di BMKG Bandung. Data yang diperoleh dari hasil pemasangan alat tersebut nantinya akan disimpan di dalam sebuah database yang kemudian akan dikalibrasi dengan data yang ada di BMKG. Nah, dengan harapan tentu saja setelah alat ini berhasil dikalibrasi, alat ini dapat digunakan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang sejenis. Penelitian ini berlangsung dalam 2 periode, ya, setiap periode itu 1 tahun, dengan sumber pendanaan yang didapat dari Kemenristek Dikti. Luaran dari penelitian ini adalah berupa desain industri perangkat sistem informasi yang telah mendapatkan sertifikat dari HKI, yaitu sertifikat desain industri. Penelitian saya selanjutnya terjadi di tahun 2019, di mana saya menjadi ketua peneliti dari penelitian dosen pemula. Judul penelitian ini adalah Pengembangan Sistem Monitoring Pabrik dengan Pasif RFID berbasis IoT untuk mendukung Industri 4.0. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sebuah sistem yang dapat memantau sistem monitoring inventory yang ada di sebuah pabrik, di mana monitoring inventory ini saya pilih karena inventory itu menjadi awal mula dari sebuah proses produksi. Jadi sebelum saya melanjutkan penelitian saya pada proses produksinya, saya awali terlebih dahulu dengan bagian inventory. Penelitian ini berjangka waktu 1 tahun dengan sumber pendanaan
didapat dari Kemenristek Dikti sebesar 18.540.000. Penelitian ini saya lakukan dengan bekerja sama dengan salah satu dosen dari Prodi Sistem Informasi. Hasil dari penelitian ini sudah diterbitkan dalam Jurnal Telematika volume 14 nomor 2 dengan judul Makalah Analisis RFID Pasif untuk Inventory Monitoring dalam Mendukung Industri 4.0. Subtopik dari penelitian ini juga diambil oleh mahasiswa sebagai topik tugas akhir dari mahasiswa tersebut. Judul topik dari tugas akhir tersebut adalah implementasi RFID untuk monitoring aset. Tugas akhir ini telah diselesaikan di tahun 2019 juga bersamaan dengan berakhirnya masa dari penelitian tersebut. Pada tahun 2020, saya juga menjadi ketua tim peneliti yang berjudul Pengembangan Sistem Media Analitik Berbasis Artificial Intelligence. Penelitian ini dilakukan bersama dengan satu orang dosen dari Prodi Teknik Komputer. Penelitian ini dilakukan 1 tahun dengan tujuan adalah membantu marketing di kampus ITHB untuk melihat respon atau feedback dari para mahasiswa dan juga calon-calon mahasiswa yang akan bergabung ke kampus ITHB. Biasanya untuk calon-calon mahasiswa itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang sering ditanyakan ke pihak marketing. Nah, di sana dengan bantuan sistem analisis ini, pihak marketing bisa melihat seberapa banyak atau secara statistik itu pertanyaan-pertanyaan apa saja sih yang sering muncul ketika calon-calon mahasiswa ini ingin mencari tahu tentang kampus ITHB. Sumber penelitian ini itu didanai oleh kampus ITHB sebesar 4.600.000, di mana luaran penelitian ini sedang dalam proses untuk publikasi di jurnal internasional, yaitu Journal of ICT Research and Application. Pengerjaan penelitian ini juga didukung oleh mahasiswa, di mana mahasiswa tersebut mengadopsi topik penelitian ini menjadi topik tugas akhir yang dikerjakan mahasiswa tersebut. Oleh karena itu, maka dengan terjadinya kolaborasi antara dosen dan mahasiswa dalam penelitian dan tugas akhir, maka kesempatan pembelajaran bagi mahasiswa dalam mengembangkan ilmu dan wawasannya menjadi lebih luas. Pada tahun 2021 ini, saya juga menjadi anggota tim peneliti dengan judul penelitian Data Logger Arus Jaringan 3 Fase Berbasis IoT untuk analisis keseimbangan beban, di mana penelitian ini berjangka waktu 1 tahun dan masih berjalan hingga tahun
akhir tahun 2021 ini. Hasil penelitian ini berupa perangkat monitoring yang dapat digunakan oleh industri. Penelitian ini didanai oleh kampus ITHB. Penelitian yang saya lakukan itu sudah saya sesuaikan dengan roadmap penelitian yang sudah saya buat untuk 10 tahun ke depan. Berikut adalah roadmap penelitian yang sudah dibuat. Jadi, roadmap ini saya bagi menjadi 4 fase, di mana fase pertama itu antara tahun 2017 dan 2018 itu berkaitan dengan topik-topik sensor dan data mining. Dan ini sudah dilakukan. Kemudian fase kedua itu adalah tahun 2019 sampai 2021. Nah, topik-topiknya itu berkaitan dengan sensor dan machine learning. Kemudian fase ketiga yaitu tahun 2022 sampai dengan 2025, topik-topik penelitiannya itu akan berkaitan dengan smart industry. Kemudian di fase terakhir, antara tahun 2025 sampai 2028, itu topik-topik penelitiannya itu sudah fokus pada industri 4.0. Sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019, saya juga sudah menerbitkan beberapa publikasi ilmiah, di mana pada tahun 2017 penelitian saya bersama dengan mahasiswa juga itu sudah diterbitkan, di mana publikasinya berjudul Perancangan dan Implementasi Sistem Informasi Penumpang yang diterbitkan pada Proceeding Seminar Nasional Fisika dan Aplikasinya di Universitas 11 Maret Surakarta. Kemudian pada tahun yang sama juga diterbitkan publikasi lainnya dengan judul Perancangan dan Implementasi Payment Gateway dengan metode concurrency untuk transaksi non-tunai. Publikasi ini diterbitkan di Jurnal Telematika ITHB. Lalu pada tahun 2018, publikasi lainnya juga sudah diterbitkan di Jurnal Telematika ITHB berkolaborasi dengan mahasiswa juga dengan judul publikasi Jalur Terbaik Transportasi Umum dan Antar Moda di Kota Bandung dengan menggunakan metode graf. Dan kemudian di tahun 2019 juga sudah diterbitkan sebuah publikasi ini yang merupakan hasil penelitian saya tentang analisis RFID untuk inventory monitoring dalam mendukung industri 4.0. Publikasi ini juga sudah diterbitkan di Jurnal Telematika.